Ada kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Tadi pasca peninjauan dilakukan baik itu di rumah Duren 3 maupun juga Saguling, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sempat memberikan pernyataan kepada media mengenai poin-poin apa sajakah yang kemudian sudah disoroti, sudah ditampung bahkan selama proses peninjauan oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa di kedua kediaman Ferdy Sambo. Salah satunya ini pihak dari Febri Diansyah ataupun juga kuasa hukum Putri Chandrawati ini berharap bahwa peninjauan tadi ini bisa membuat terang perkara secara keseluruhan dan terutama yang berada di kediaman rumah Duren 3 ini menegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya untuk rencana ke rumah Duren 3 ini tidak dilakukan oleh Ferdy Sambo, melainkan setelah sempat melihat Yosua keluar rumah, Ferdy Sambo ini kemudian ini sempat meningkat emosinya sehingga terjadi eksekusi ataupun juga pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Kemudian juga ditegaskan pula oleh penasehat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, bahwa Putri ini jelas tidak bisa melihat peristiwa penembakan di rumah Duren 3 ini lantaran menurutnya dilihat secara denah ini tidak mungkin karena pada saat Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer serta Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf berada di ruang tamu pada saat eksekusi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, lokasi dari Putri Chandrawati ini berada di kamar. Kemudian selain menyoroti beberapa hal yang terjadi di Duren 3, pemirsa, untuk di rumah Saguling tadi, penasehat hukum juga sempat menyampaikan bahwa terdapat sekat antara ruang tamu yang berada di lantai 3 dengan koridor yang diketahui secara tertutup dari denahnya begitu, sehingga ini bisa dikatakan menampis begitu ya adanya tuduhan bahwa Putri Chandrawati ini juga mengetahui perencanaan pembunuhan dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tepat di lantai 3 rumah Saguling begitu. Dan kami akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah yang sudah tersambung bersama kami pada sore hari ini di Breaking News kasus Sambo. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak Tiara. Salam sehat. Saya terdengar ya. Salam sehat. Ya, terdengar jelas Mas. Mas, tadi kita sudah melihat bersama-sama proses dari peninjauan oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, baik itu dari rumah pribadi Saguling, kemudian juga ke Duren 3, ada beberapa hal yang juga diamati meskipun tidak lama sebenarnya, hanya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apa yang perlu disoroti Mas Heri? Iya, apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga beserta JPU dan penasihat hukum ini menurut saya ada juga kaitannya erat dengan pasal 181 KUHP ya. Sehingga pemeriksaan setempat ini menjadi penting dalam hal juga hakim ingin memberikan keyakinan pada putusannya nanti. Karena kan sebentar lagi ini sudah mau menuju kepada arah putusan Tiara ya. Sehingga hakim akan menilai apakah keterangan saksi-saksi kemarin ini ada kesesuaian atau tidak dengan alat bukti. Termasuk alibi mungkin yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa ketika dikonfrontir di beberapa persidangan sebelumnya. Nah, jadi hal ini menurut saya menjadi penting untuk dilakukan agar kemudian bisa menimbulkan keyakinan hakim terkait dengan apa yang sedang diproses tentang penegakan hukum di persidangan tersebut gitu ya. Oke. Jadi ini tidak semata-mata dilakukan hanya untuk memenuhi kualifikasi hukum acaranya saja, tapi lebih kepada proses yang substantif untuk membuka terang perkara ini. Karena dari keterangan saksi kemarin, kalau kita dengarkan ada beberapa keterangan yang berbeda kan. Betul. Juga hakim akan menilai terkait dengan apa yang sudah diputar di CCTV itu masuk akal atau tidak begitu. Dengan apa yang sudah disampaikan di hasil persidangan tersebut begitu. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya hakim ini hanya menyoroti mengenai denahnya saja begitu ya Mas ya, karena kan di sana kan ada betul yang tadi seperti Mas Heri katakan ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai seperti mungkin Ricky Rizal tidak melihat Ferdy Sambo menembak dan juga lain sebagainya, termasuk proses perencanaan di rumah Saguling itu sendiri, hanya denahnya saja seperti itu Mas. Ya, jadi begini Mbak Tiara, ya ini nggak masuk ke pembuktian ya, nggak ada tanya jawab di situ ya. Ini hanya untuk memastikan terkait lokus buktinya, locationnya, tempat kejadian perkara.
Dengan hal itu, hakim juga akan menilai dari keterangan yang kemarin yang sudah pernah disampaikan, sekali lagi ya, yang sudah disampaikan oleh beberapa saksi, bahkan oleh terdakwa juga. Bahkan mungkin juga ini kalau hakim mengikuti kasus ini dari obstruction of justice ini kan juga akan melihat dari beberapa CCTV yang hilang kan, yang tidak ada. Nah, ada yang mengatakan bahwa CCTV itu ada di posisi tertentu juga. Nah, posisi tertentu itu di mana saja titiknya. Kalau sampai hilang itu di tempat yang menurut majelis hakim ini adalah strategis, vital. Nah, saya rasa itu juga pintu masuk untuk melihat ada tidaknya pembunuhan berencana atau bukan begitu ya. Karena kalau konteksnya ingin membuktikan pembunuhan berencana kan berarti melihat dari adanya kehendak, ada pelaksanaan dan cara melakukannya. Nah, sehingga semua rangkaian kita kemarin itu ingin coba dikonkretkan hakim dari fakta yang ditemukan di hasil pemeriksaan setempat dalam melihat tempat kejadian perkara pada hari ini. Kira-kira begitu Mbak Tiara. Oke, Mas, ini kan tadinya kalau dari kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo hanya meminta hakim ini meninjau di rumah Duren 3 saja begitu. Tetapi kemudian hakim meminta untuk turut meninjau rumah Saguling. Ini maksud dari hakim sendiri apa, Mas Heri? Iya, kita keluar dari baju hakim lah, Mbak Tiara. Tapi kalau seandainya Mbak Tiara sedang menghadapi satu perkara hukum begitu ya, tentunya mungkin yang akan diarahkan itu sesuatu yang menguntungkan atau yang memperkuat kepentingan hukum tadi kan. Maka hakim coba untuk melihatnya secara netral, tidak demikian. Jangan-jangan yang tidak diproyeksikan, yang tidak direpresentasikan itu malah sebenarnya banyak hukum yang akan diganti di sana. Jadi dalam hal ini hakim akan kontra atau malah mengatakan bahwa lebih baik ditambahkan juga. Oh, pada akhirnya juga kan tempat perkaranya tidak jauh ya. Karena lokasi kan nggak jauh berbeda, kecuali satu di Papua, satunya di Jakarta Selatan. Nah, itu akan makan waktu dan juga efisiensi lah. Tapi kalau dalam hal ini saya rasa penting untuk melihat keduanya. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh majelis hakim untuk tidak hanya melihat dari satu perspektif. Karena kalau kita melihat rangkaian peristiwanya tidak satu lokus gitu ya. Ada dua lokus yang perlu digali nilainya. Gitu. Mas Heri melihatnya hakim di sini bisa dikatakan belum cukup yakin begitukah dengan keterangan-keterangan yang sudah diberikan selama persidangan sehingga harus mendatangi langsung tempat kejadian perkara, Mas Heri? Ya, kalau dalam hal ini menjawabnya kan kita nggak bisa tahu nuansa kebatinan hakim nih, masing-masing hakim ya. Tapi saya rasa tidak ada salahnya menguji semua yang disampaikan itu dengan melihat fakta di tempat kejadian perkara. Maka ini dalam kerangka untuk menambahkan keyakinan. Mungkin saja sudah punya keyakinan, tapi ingin ditambahkan keyakinan itu. Sehingga hakim dalam menilai keterangan saksi itu menjadi fair, objektif dia. Imparsial dia, tidak langsung memihak bahwa kalau keterangan keluar mulut si A itu pasti salah, tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka hakim ingin mengujinya lewat melihat langsung di tempat kejadian perkara sesuai dengan mungkin ilustrasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak dari kemarin kan. Ada yang mengatakan jarak tembak kamar Ibu PC dengan tembakan itu seberapa jauh begitu. Itu kan penting juga untuk menggali apakah kalau memang ada orang yang ada di dalam kamar kira-kira mendengar suara tembakan itu akan keluar atau menjauhi atau malah diam di tempat atau orang-orang yang di sekitar situ katakanlah orang yang ada di TKP beberapa terdakwa itu kalau seandainya ada tembakan mendengar ada suara tembakan gak usah kita melihat lah mendengar suara tembakan itu kan setelah itu baru mungkin nggak kalau dari jarak sekian meter melihat orang yang menembak. Hakim ingin memastikan itu. Saya rasa itu poin-poin pentingnya juga dalam hal melihat TKP lokus delikti pada hari ini ya. Itu Mbak Tiar. Jadi juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya hakim mungkin ini juga sudah punya keyakinan begitu. Tapi kita akan lanjutkan diskusi kita. Mas Heri, kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.